video. Tapi ternyata setelah durian kedua ternyata enak juga. Jadi aduh, saya takut tadi saya buat video lantas saya kesal atau saya jengkel. Ternyata ya kali pertama makan di sini saya tidak kecewa. Nah, ini ibunya ya. Luar biasa. Ini baju YouTube sampai duriannya nggak enak kan nyesal toh. Nah, itu ibunya. Ini kalau datang ke sini ini di Jalan Mangga Besar. Jalan Mangga Besar Jayapura. Tidak ada kalau di Jayapura, nggak ada namanya Jalan Mangga Besar. Itu saya bohong aja. Kalau Mangga Besar di Jakarta. Ya. Oh, namanya Jalan Koti di depan Taman Mesran. Buat bermesraan dengan pacar makan duren. Ya gitu ya. Jadi tuh duriannya lagi banyak, harganya murah-murah. Ada mulai dari harga 50.000, 80.000 sampai 100.000 ya. Jadi ya nggak sia-sia hari ini. Oh, di bawah spanduk besar ada pohon itu. Ya. Jadi kalau teman-teman mau datang makan duren, nah ini di Jayapura ya. Jadi ada ibu-ibu yang sudah mencobanya. Cuman tadi saya heran, ibunya tuh buka cuma pakai pisau kecil. Sementara saya buka pakai parang aja nggak bisa. Nah, gitu ya. Emang bukan jodohnya jadi tukang duren, mungkin jodohnya jadi menikmati durennya saja. Enak ya. Ini duren dari mana, Bu? Dari mana? Serui. Mungkin yang belum pernah ke Papua, ada namanya Serui. Jadi Serui ini apa namanya, salah satu kota, itu kabupatennya namanya Kabupaten Yapen. Nah, jadi teman-teman bisa makan. Kalau di Serui pasti lebih murah lagi. Tadi naik kapal loh. Iya, Pak. Nah, ini ibunya ini pesan dengan kapal. Tapi kalau di Jakarta kan dari Medan ke Jakarta pakai pesawat. Iya, kemarin mau Jadi, pesan harganya kecil 5 per kilo. oh gitu. Iya. Wow, Jadi luar saya biasa. diambil. Wah, luar biasa. Ibunya juga jual itu, ada mangga, ada sukun. Sukun ya? Nah, itu kalau bahasa di kampung saya bilang amo. Itu bahasa YouTube-nya, bukan, bahasa Ternate. Mangga mana lagi kalau di Jawa? Manis. 35 aja satu. Oh, ada mangga mana lagi? Wah, mantap. Juga ada yang beli itu 50. Jadi tadi rencananya memang saya enggak buat konten YouTube karena pikir saya nggak enak. Ternyata saya jadi nambah lagi. Ibu, apa namanya? Udah berapa lama saya lihat ini bolak-balik saya putar mobil ini, udah berapa lama jualan? Kayaknya udah lama ya. Selama jualan gua baru sekitar 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun teman-teman. Biasanya di mobil, tapi Biasa, iya dulu kalau nggak salah ada mobil ya. Yang di entrop dulu ya, bukan ya? bukan Pak. Bukan ya? Dulu Nah. saya ditikam orang di sini. Oh ya? Iya, pernah ditikam. Pas ada orang mabuk gitu? Iya, mereka tuh datang pura-pura kayak gini. Hah? Datang bawa pasir, mau disiram ke mata. Terus saya bilang, kamu ngapain datang ke sini bawa pasir? Terus dia datang lagi 5 menit, nggak tahu dia langsung mau sampai HP, tas, terus dia ambil pisau, Tuhan. pisau ini Pak. Bisa buat ini, buka duren itu? Iya, baru temannya bunuh saja begitu biar mati itu orang tua. Ya Tuhan. Terus ini ditikam di sini Pak, berdarah. Oh Tuhan. Ditikam di terus tangkis. Untung Tuhan sayang ibu ya, maksudnya bahwa ibu juga orang baik, Tuhan jaga. Dan walaupun orang jahat juga enggak ada orang seperti itu ya. Jadi saya rasa peristiwa itu nggak akan pernah terjadi lagi. Saya doakan ibu setelah itu banyak berkahnya, banyak memberi berkah juga buat orang lewat jualannya. Nanti saya juga dapat berkah ini. Mudah-mudahan makan duren ini dibuat jadi konten YouTube. Siapa tahu nanti yang nonton 1 juta views, oke?
bukan mimpi 1 juta. YouTube harus bayar saya ini sampai pakai baju YouTube ini. Nah, oke. Kalau 1 juta views itu berapa ya saya dapat ya? Jadi tanya sama Mas Raffi Ahmad ya, sama Atta Halilintar ya. Tuh ibunya jual duren, sempat mengalami apa namanya sampai disiram pasir ya, ditikam ya, penikaman ya. Waktu itu nggak lapor polisi? Cuma Pak, saya ambil visum juga. Wih, luar biasa. Masih ada Pak. Ya, monggo. Tuh mbaknya tuh. Tapi nggak bisa Pak. Saya juga bayar mahal di rumah sakit karena nggak bisa pakai Oh, BPJS. saya nggak bisa pakai BPJS. Oh ya karena kecelakaan ya. Maksudnya karena itu sesuatu yang ini ya. Tuh itu bekasnya. Nah, Juga saya tuh. Tapi coba ibu jelasin kenapa nggak bisa pakai BPJS? tidak tahu. Alasannya kenapa? Katanya nggak tahu. Tidak bisa kalau musibah seperti ini katanya tidak bisa. Nah, ini loh ya. Jadi buat penggantinya Dr. Fahmi Idris, Kepala BPJS Pusat, Direktur Utama BPJS Pusat. Ini ibu buktinya. Ibu ada di sini jualan di Jayapura, di pusat kota. Dia mengalami ditikam orang, datang ke rumah sakit mana? Rumah sakit Aryo ke Martini. Rumah sakit Martin Inde. Terus berapa hari dirawat di sana? Sebentar saja Pak. Mungkin satu jam saja itu. Tapi nggak bisa pakai BPJS. Bisa. Alasannya karena itu musibah. Oh? Karena ambil visum. Waduh, kok bisa ya? Nah makanya ini bukan untuk menjelek-jelekan BPJS ya, tapi saya ingin menanyakan kepada BPJS, tolong kalau teman-teman BPJS ada yang nonton video ini, tolong dong bagaimana jawaban dari teman-teman BPJS bagi orang yang kena musibah datang ke rumah sakit nggak bisa ditanggung oleh BPJS itu kenapa gitu? Sempat saya bingung juga. Padahal kita sudah kena masalah musibah, malah tambah bayar. Terus HP juga kan waktu itu ditarik juga rusak. HP-nya Rusak, ya. nggak bisa dipakai. Iya. Nah, jatuh ketimpa. Itu berapa bulan lalu? Baru aja, baru sekitar 1 bulan. Baru sekitar 1 bulan lalu? Iya. Ini jahitannya kan belum lepas loh. Pak. Iya ya. Berarti ibu nih termasuk memang wanita tangguh ya. Dipukul galon Luar sampai biasa. pecah, Pak. Hah? Dipukul galon sampai galonnya pecah, sampai rahangku ini mau. Ibu dipukul sama galon? Iya, sama tangan juga, saya mau buka mulut sampai nggak bisa. Sampai saya ke rumah sakit, ke Polres, laporan tuh ngomong aja susah. Jadi habis dicapeknya, habis disakitnya, tiba-tiba biaya sendiri. Iya. Nah itu ya, tolong saya minta tolong buat teman-teman yang mungkin mengetahui, apalagi teman-teman BPJS. Saya punya teman-teman yang kerja di BPJS juga cukup banyak. Dan saya juga kenal Dr. Fahmi Idris. Sekarang mungkin beliau sudah tidak jadi kepala di BPJS, tapi terus terang nanti saya akan mengirimkan video ini kepada Dr. Fahmi Idris untuk bisa dipelajari bahwa kejadian atau musibah itu kan tidak diinginkan oleh setiap orang, termasuk ibu. Jadi ibu ini menjual durian loh di pinggir jalan, mobil lalu lalang, selain kena debu dari jalan, terus habis itu asap kendaraan, polusi, hasil yang beliau dapat juga tidak banyak. Artinya untuk menyambung hidupnya. Nah, kenapa sampai beliau datang ke rumah sakit dan BPJS mengatakan bahwa itu karena musibah, apalagi karena ambil visum terus gitu ya? Wow. Oke. Mudah-mudahan ibu cepat sembuh, jahitannya cepat tapi kayaknya itu cuma di luar aja toh. Jadi nggak terlalu dalam ya. Enggak, yang luka itu di kepala pas dipukul itu tuh Pak. Saya Nah. terapi di APD. Iya. Kan ada Pak APD, Pak Sudodo. Oh. Masih ada tujuannya di sini. Oh, Saya tapi ibu BPJS-nya BPJS yang bayar sendiri mandiri atau apa? dari Pak Jokowi. Oh, yang dari Pak Jokowi, yang kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Loh, itu ibunya jawab langsung yang dari Pak Jokowi. Mohon izin Pak Jokowi, kalau seandainya Bapak dengar video ini, kira-kira gimana sih jawaban dari teman-teman BPJS buat ibu yang jual duren terus beliau mengalami musibah ditikam orang di pinggir jalan? Apakah ada ibu yang mau atau ada orang yang mau mengalami seperti itu? Nah, Iya, itu. Saya Hah? langsung kayak sampai sekarang kepala kan sakit. ah,
mengalami sakit yang berkepanjangan. Nggak bisa sehat seperti dulu. Iya, itu kan. Jadi Terapi sudah sekali terapi bayar 250.000 Iya. itu bayar sendiri juga. Terapinya saya panggil Pak karena Oh, maksudnya bukan di rumah sakit ya? terapi karena bisa agak sembuh gitu yang dulu. Ya. Jadi warna bagus terapinya jadi Ya. pusing. Nah itu toh maksudnya sistem kesehatan kita kayaknya perlu ada perbaikan deh. Maksudnya ini usul berdasarkan kisah nyata. Ibunya tadi saya sama sekali bukan datang ke sini untuk tujuan memvideokan ibu dengan kesaksian seperti ini. Saya datang hanya karena saya ingin makan duren. Ini saya lagi makan duren ini. Jadi tolong ditonton video ini mulai dari awal ya supaya Anda tahu. Bagi teman-teman BPJS yang menonton video ini, mohon dengan sangat bagaimana memasukkan masyarakat yang kena musibah seperti ini, mereka itu sebagai korban dan mereka layak dong harusnya mendapatkan bantuan atau pembiayaan dari BPJS. Saya nggak tahu lagi karena seperti COVID aja, bencana nasional, BPJS juga tanggung. Nggak ada yang mau kena COVID, tapi BPJS tanggung. Itu kan juga musibah, pandemi nasional, global, ya. Jadi mohon dengan sangat teman-teman BPJS yang ada di Jayapura atau yang ada di Papua, mohon bisa datang jalan-jalan deh ke ibu ini. Siapa tahu bisa diambil testimoni beliau supaya beliau bisa memberikan salah satu kesaksian yang bisa membantu BPJS kira-kira mengatur ke depan itu seperti apa ya. Orang udah jualan kayak gini, beliau dapat kartu sampai tadi dibilang dapat kartu Jokowi loh. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Saya juga dokter sebenarnya. Dan saya direktur rumah sakit. Cuman saya direktur rumah sakit di atas, di gunung ya. Nah, cuman ya nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya supaya rakyat yang benar-benar membutuhkan itu bisa memperoleh haknya. Oke? Iya, karena kecelakaan toh. Jadi ini bukan cerita yang dibuat-buat ya teman-teman. Ini ada di Jalan Raya di Kota Jayapura. Nah, jadi ini lihat, oke, sip ya. Jadi samping pelabuhan dan ibunya akan jualan terus. Semoga sehat selalu. Di bulan Ramadan ini beliau juga diberkahi dengan berkat-berkat yang luar biasa yang tidak terduga-duga ya. Sakitnya cepat hilang, cepat sembuh, dan keluarganya diberkati. Dan ibunya juga jualannya laris, dan setelah ini tidak ada lagi orang-orang yang jahat yang mungkin hanya karena mabuk atau minum sehingga berbuat kejahatan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini mengingatkan kita semua selalu untuk berbuat baik kepada orang. Hindari untuk melakukan kejahatan, terlebih kepada orang-orang yang mencari hidupnya justru di keuntungan yang sangat kecil loh. Dimohon dengan sangat ya. Kemarin rugi pas hujannya. Nah, malah rugi ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang punya hati seperti itu ya. Oke, thank you. Kalau ingin jagoan tuh pergi sana di medan perang sana, di lawan ISIS sana atau jangan lawan ibu yang sungguh baik ini mencari hidupnya untuk keluarganya. Oke? Thank you. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan pelayanan BPJS, pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, jaminan kesehatan nasional itu bisa semakin lebih baik dalam menjamin kesehatan rakyat Indonesia. Oke, thank you. Wah. Kau nak. God bless you.